الضالين ثم إلى أرواح جميع القبور من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا خصوصا حضرة الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ نبوي البدر. As'alukal karamata wal barakata alaihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati wabil keluarga, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hadirat Allah Subhanahu kita tidak berhadir. Mudah-mudahan materi yang saya akan sampaikan akan dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Berkah ngaji malam hari ini, mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi yang saya akan sampaikan adalah hajat sekitar melanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya utamaan pekerjaan sunat. Materi yang saya akan sampaikan dari mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Dari mana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Akan cinta. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka Allah akan ampuni dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Bermula Allah itu Maha Hampura pada kamu lagi Maha Kasih Sayang. Di sini fadilatis sunan ay nawafil salat Allahu rahim. Nawafil jamak daripada nafil. Di sini fadilatis sunan ay nawafil ulama wal hikmatu fi masyiatin nawafil jamak daripada kata ulama bermula hikmah di syariatkannya sunnah. Bin nawafil ulama wal hikmatu fi masyiatin nawafil. Menyata ulama kepada yang hikmah di syariatkannya sunnah naksun. Jika datang pada masalah sunat yang bertakmilul faraid. Jadi maknakan kepada yang perlu sunat pekerjaan yang ada pahalanya jika datang pada dan tidak yang perlu apabila ditinggalkan. Itu namanya sunnah. Asal makna jangan cuma sampai segitu kerjanya yang ada pahala dosa ini dosa. Assalamualaikum gerebek balik. Jadi sunat ini jadikan sebagai pagar yang wajib lagi Maha. Sebab apabila sunat biasa kita kerjakan, di sini fadilatis sunan bisa kita tinggalkan sunat, tapi yang wajib jangan cuma kerjakan. Tapi kalau biasa nggak sholat sunat dia mengerjakan ya sunat. Kalau datang sibuk bisa kita tinggalkan hajat, tapi yang wajib pasti kita kerjakan. Tapi kalau biasa nggak sholat sunat nggak mengerjakan sunat, datang sibuk datang malas tiba. Jadi sebab awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama yang akan dihisab hari kiamat adalah persoalan sholat. Kalau banyak kekurangan yang wajib, maka diperiksa lagi yang sunnah-sunnah. Nah ini jadi sunnah-sunnah inilah, maka Allah akan berikan keistimewaan seseorang bukan karena perkara yang wajib yang dilakukan, tapi dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sebab kalau yang wajib dikerjakan sama rahmat namanya yang wajib yang pemberian Allah, tapi kalau sunnah bukan sekadar rahmat, tapi adalah sebab kalau keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang yang mengerjakan sunat dan membaca sholawat. Kalau sunnah mah itu keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang.
Bagaimana kalau sembahyang jumlah singkat? Moal ada keistimewaannya. Nah, gitu. Karena keistimewaan kita satu saja, duit banyak begitu baca sholat. Kita melihat surga juga banyak, iya sedekah itu yang banyak begitu. Sembahyang kan apa ada keistimewaan Allah berikan nggak sama sama kita. Padahal masing-masing Allah berikan ada di sini duitnya banyak kan, gitu kan, kekurangan. Kita melihat surga juga kalau banyak dasarnya agama yang banyak Allah berikan kepada kita semua dijadikan jembatan akhirat. Apa kenapa Allah berikan nggak sama? Saya dorong terus, artinya karena itu masing-masing Allah berikan ada di sini duitnya banyak kan, sampai kekurangan. Sampai wah gini orang masih kalau yang dasarnya agama apapun yang Allah berikan udah badiah udah dijadikan jembatan akhirat. Padahal mengajinya kan di musola saya dorong terus bener kan itu pada dikerjakan itu. Kan kalau di musola orang kelihatan sampai begini itu kan biasa gitu. Sebab witir mah dan qobliyah subuh itu yang pernah saya sampaikan Nabi mah perang lagi. Ini dua enggak pernah tinggal. Nah gitu. Cuman bedanya kalau Nabi mah witir 11 kalau satu dikit. 1 3 5 7 9 11 itu. Kemudian qobliyah subuh. Enak banget kita sudah qobliyah subuh. Maka ciri-ciri kita dapat apa? Taufik apa belum di kita? Apabila kita dapat qobliyah subuh. Kita dapat kita girang banget. Sampai ke masjid orang udah berarti qobliyah subuh kita rasa rugi banget. Ya malu apalagi malam Jumat capak-cepek dia lama juga. Bukan mandinya beda. Jumat mah gitu. Ya coba untungnya jadi ada pahalanya lewat sana gitu. Jadi supaya kita daripada itu. Nah ini. Kita lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla fil yawmi wal lailati isnatai asyarata raka'atan tatawuan. Siapa orang yang salat dalam satu hari satu malam itu 12 rakaat tatawuan sunat. Bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya itu di surga. Rawi Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah an Ummi Habibah. Qala Ibnu Hajar Asqalani fi Bulughul Maram wal Tirmidzi wa Nuhu wa zada arba'an qabla zuhri, dan beliau menambahkan yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Kita baru 2 qobliyah, padahal ada yang 4. Kan kalau ada ilmunya umur kita teh udah tua, udah enggak ngapa-ngapain. Bocah udah dikawinkan semua. Sencogo udah pada punya rumah misalnya gitu. Nenek aki-aki ngapain lagi kita? Nah, gitu. Kan kalau ilmunya ada mah enggak bako lagi yang dibeset teh. Nah gitu. Ini luar biasa kalau ilmunya sampai saat ini enggak banyak kan orang muda Anda kita udah pulang, tapi kita masih ada ini alhamdulillah. Sampai saat ini. Nah, kemudian wa rakaataini ba'da 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya. Itu qobliyah isyanya ghair muakkad. Qobliyah maghrib ghair muakkad. Wa qabla yaitu wa rakaataini qabla sholatil fajri intaha. Malah kata Nabi salat 2 rakaat salat qobliyah subuh itu lebih berharga daripada dunia serta isinya. Itu Nabi dikaitkan dengan masalah dunia, itu pahala salat subuh. Kenapa salat subuh teh paling berat? Pertama bangunnya udah bari dingin segala gitu. Saking we yang ngebangunin enggak mumpung hidup gitu. Iya. Faqala al-barakatin qabla zuhri wa rakaatani ba'daha wa rakaatani qabla al-asr wa rakaatani ba'dal maghrib wa rakaatani qabla sholatil isya. Wa qala sallallahu man shalla qabla al-fajri rakaataini wa qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-asri dakhala al-jannah. Jaminan itu serta siapa aiba as-sabiqin, serta orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Wa fil khabar rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi pernah juga mengatakan 2 rakaat fajar qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia.
Rawahu Muslim wa bihi la tad'u raqatil fajri. La tada'u jangan kamu suka tinggalkan raqatal fajri 2 rakaat fajar. Wa in taradatkum al-khailul adu minal kufar. Dan sekalipun mengejar kamu kuda musuh, belum sholat qobliyah subuh kerjakan, sekalipun sedang di kuda musuh. Wa minal kufar pada kufar wa ghairiha bal salluhuma. Akan tetapi sholatlah kamu akan 2 rakaat qobliyah subuh. Wa in kuntum rukbanan, dan sekalipun engkau itu berkendaraan, au masatan atau sambil jalan, bil ima dengan isyarah, dengan kepala, ila ruku kepada ruku was sujud, akhfad ruku dan sujud, kalau sujud lebih bawah lagi. Karena kita lagi pakai kendaraan, kan kendaraan di sini mah yang bawah lagi kan dulu mah kita lagi naik kendaraan, kerjakan sholat sunat di sini. Itu ruku dan sujudnya bagaimana? Kalau ruku dan sujud, kalau sujud itu lebih kerjakan sholat sunnah lagi daripada ruku. Ini artinya saking pentingnya gitu. Saking pentingnya sholat sunat sekalipun dalam keadaan diudak-udak kuda musuh. Walau ila ghairi kiblat, sekalipun nggak pada kiblat, saking pentingnya. Ya itu lagi di uber kuda buru-buru madhab kiblat. Enggak madhab kiblat enggak sholat sunat. Ketika usoliman hadap kiblat, ketika Fatihahnya ngadep kemana sekalipun kayak sholat syiddatul khauf. Kan syiddatul khauf itu sangat ketika berkecamuk perang, saking wajibnya sholat, wajib itu nggak boleh tinggal sunat ketika. Maka dalam keadaan perang usolinya madhab kiblat. Ya begitu namanya ketika baca Fatihahnya udah ngokang segala. Kemana aja mus itu syiddatul. Malah saking ke sholat berjamaah itu penting dalam keadaan perang Nabi. Itu siaga 1 bahasa kitanya mah, genting banget. Pernah Nabi melaksanakan perang sholat 2 rombongan, 1 rombongan dipimpin berjamaah dengan Nabi. Baru 2 rakaat tinggal sholat. Nah itu Nabi diam 1 rombongan, ini ngelanjutkan nih, lanjutkan 2 rakaat lagi. Nah itu Nabi diam. Ini ngelanjutkan salam dia bubar, gantinya lagi piket ngadep ke timur, digantiin tuh ngejagain musuh. Yang serombongan masuk lagi, Nabi bangun lagi, jadi 2 rakaat yang dipimpin oleh Nabi dalam keadaan perang seperti itu. Jadi itu namanya yang kalau syiddatul khauf tadi ya lagi der-derdot tetap sembahyang dilaksanakan. Itu sakingnya wajibnya sholat. Masya Allah, karena ya, saking kewajiban sholat itu sampai perang itu. Nah kita bukan lagi perang, ini perangnya dengan perang hawa nafsu kita. Perangnya kita berperang dengan hawa nafsu. Ini artinya sedikit kita perhalus lagi. Ya bicara-bicara kita teh, yang semuanya kaitannya dengan masalah kehidupan. Kenapa di dalam masalah ibadah juga perlu ditopang dengan bacaan-bacaan, dengan kelakuan yang sifatnya ada kaitan dengan masalah kehidupan. Karena istiqomah itu harus ditunjang. Pertama ditunjang dengan doa. Maka Nabi paling banyak doa, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal istiqomah, kan gitu. Nabi gak paling banyak doa baca minta istiqomah kepada Allah. 1 ditunjang dengan istiqomah, 2 ditunjangnya dengan ekonomi. Kan kalau ekonomi kita menunjang nggak bisa istiqomah. Kamu sholat juga. Ya kalau kurat karet romannya. Kita doanya. Karang seminggu rajin tuh baru besok. Ya, gitu. Kalau kurat karet karena kita artinya kita memang lemah banget kita. Nah gitu rajin. Asal kantong kempes ya udah beda. Itu. Nah itu maka penting ada gitu. Kalau tasawuf udah jangan pikirin dunia mah udah jipah dunia kempes udah beda. Jipah tasawuf. Dan kalau Islam bukan bangga kita dunia mah. Dunia itu untuk kita dijadikan sebagai jembatan akhirat. Nah, gitu. Maka di dalam masalah Nabi juga menceritakan tentang kalau ingin sholat rezeki kita lancar, jangan tinggal sholat qobliyah subuh. Rakaat pertama alam nasr, rakaat kedua alam taro. Itu kan Abi diterangkan begitu. Kalau pengen lancar, kenapa sih masalah ekonomi juga?
ada dalam kaitan dikaitkan dalam masalah ibadah ya tadi. Istiqomah itu harus ditunjang dengan gitu. Dengan kelancaran ekonomi. Nah, gitu. Apabila ekonomi lancar, kita bisa bertahan di dalam melaksanakan sesuatu dengan istiqomah. Sebab nama istiqomah nanti ada punya nilai yang Allah nilai, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu Allah berfirman, innallazina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, hayati summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Allah bagaimana ketika akan meninggal dunia, tatanazzalu alaihim malaikah, orang yang mengatakan berdatangan akan turun malaikat kepada mereka Allah. Summa istaqamu, kemudian apa kata malaikat? Allah takhafu, bagaimana jangan ketika akan wala tahzanu, jangan bingung kamu, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga. Malaikat kepada mereka, nahnu awliyakum, kami pendamping kamu. Gitu. Pan kita kata sesuatu kalau ada punya urusan, kalau ada pendamping di belakang mah udah itu tiga malam hajatan habisin gitu. Gitu. Korban ada babah di belakang. Tuh kan dengan surga. Ada nggak babah yang begitu sekarang ya? Nggak ada. Kita kan sesuatu tiga malam hajatan. Kan itu contoh misalnya gitu. Oh, makanya ketika orang meninggal dunia, kita lihat mukanya, ada mukanya semusim tawa. Ketika meninggal di luar biasa, kita lihat puisi itu kan luar biasa. Allah takhafu wa abshiru bil jannah, wa abshiru bil jannah, berlangsung dengan surga. Gitu. Allati kuntum tu'adun, yang kamu dulu pernah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pendamping kamu, kekasih kamu, pengawal kamu fil hayati dunia, baik di dunia maupun fil akhirah. Luar biasa. Begitu roh keluar roh nyawanya itu bukanya senyum. Kan gambaran, kata saya, gambaran orang meninggal dunia, gambaran orang tidur. Orang tidur banyak urusan, duit banyak, sama tidur yang urusan banyak, duit kagak, beda. Beda kalian, semberutnya kelihatannya. Untuk adun yang kamu dulu. Jadi makanya orang meninggal dunia diperlihatkan. Nah itu. Batasan mana sih istiqomah teh? Kata Nabi, nama ayat itu khairul amal ad-dumuha wa in qalla. Begitu. Sebaik-baik amal nyawanya itu bukannya senyum. Emang bacanya ke kulhu 3 kali, tapi terlalu sekali baca 3.000 semalaman kagak tidur, 4 tahun kagak baca lagi. Gitu. Enggak istiqomah namanya. Gitu. Jadi istiqomah. Apa we gitu. Menjadi ustaz yang kudu istiqomah badan. Tak jadi ustaz, tukang dagang, jadi ustaz tukang dagang. Gitu iya. Iya benar. Baik getir rasakan we. Nah, nanti ada kuliah istiqomah mah. Nah, gitu. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najaha. Di mana-mana Anda ini bisa istiqomah, maka Allah akan berikan kepada kesuksesan hidup. Gitu. Sukses dah hidup tuh. Sukses bukan dalam arti banyak harta, artinya sukses beda. Ya kita alhamdulillah, nah itu dengan apa namanya kita bisa istiqomah. Kita yang perlu istiqomah ngaji. Ngaji udah jadwal kita mengaji we udah. Pekerjaan apa yang bisa meraih ganjaran yang banyak, coba ngaji. Gimana kita? Ngaji dan ngaji. Kalaupun banyak kesalahan dalam ibadah kita, dari mulai taklif sampai detik meninggal dunianya, kalau kewajiban agak putus, Allah maafkan kesalahan kita. Jangan bertahun-tahun kalau ngaji, jangan bingung saya. Iya. Ya, diperiksa banyak yang salah. Mau dimaafkan, nggak bisa istighfar itu. Istighfar udah dosa kecil, istighfar mah. Adapun masalah kesalahan beribadah mah, pokoknya hampuranya teh ngaji. Maka kewajiban ngaji, mas satu-satunya kewajiban minal mahdi ilal lahdi cuma ngaji. Nah gitu. Nah kita lanjutkan. Waqad bayyanahu Nasai an Ummi Habibah wa qala arba'u raqatin qabla zuhri wa raqataini ba'dahu wa raqataini qabla al-asri
2 rakaat sebelum asar, wa rakaatain ba'dal maghrib, wa rakaatain qabla sholat isya. Jadi kalau keadaan dari zuhur qobliyahnya muakkad, ba'diyahnya muakkad. Adapun rakaatnya ada yang 2, ada yang 4. Qobliyahnya, ba'diyahnya. Kalau asar ba'diyahnya qobliyahnya ada 4, ada 2. Ba'diyahnya kagak ada. Maka diganti dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bukan 5 waktunya begitu teh. Begitu doang kalau kagak ngaji mah kagak tahu gitu. Sama juga tukang ajan gitu. Kagak ngaji mah tukang ajan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan disuruh seluruh begitu ceritanya. Salat enggak ngaji masih gitu juga. Nah, gitu. Jadi biasanya pekerjaan yang dikerjakan enggak tanpa adanya perintah. Biasanya malah yang disuruh kagak dikerjain, gitu maksudnya. Biar tahu ini yang disuruh, ini yang kagak, begitu. Ada lagi Yasin, Yasin, ya Rasulullah SAW, Yasin. Kagak disuruh, ngapa disuruh baca begitu sih? Kagak dosa, mah cuman ketahuan gak ngaji, gitu. Itu masalahnya. Ya, segitu juga, gitu. Nah. Ya. Jadi tujuan apa? Supaya kita mana yang ada makan, yang ada pahalanya, imtisalan. Imtisalan itu karena Allah semata menjalankan perintah, itu maka imtisalan. Nah itu jadi yang biasanya yang disuruh nggak dikerjain, yang nggak disuruh dikerjain, yang malah yang kagak disuruh dikerjain, itu supaya ketahuan oh ini teh sunat gitu. Pan kita kan sholat, makanya kalau sholat itu kudu tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Aduh, kalau nggak yang sunat sama yang rukun apa namanya semuanya keliru, romanya anggap wajib semua begitu. Kalau sunat disangka wajib sah, tapi yang nggak khawatirkan sunat disangka wajib atau rukun disangka sunat, itu bisa batal sholat. Anggap semua wajib gitu ya. Sapu jagat semua. Kita lanjutkan. Kemudian wa yusannu ayyufasila bainahu wa bainal fardi bittijai ala jamil aiman fa intazara fa bikalamin. Nah ini kita sudah belakang ini. Sekarang kita tas qobliyah subuh. Kemudian imam lagi sholat qobliyah, berarti kita disunatkan kita ngejopak dulu. Ngejopak gitu. Sama juga kita tidur gitu. Ya, telapak tangan ada di dalam melatih saya jadi ini gitu. Ya, jadi menjelang antara menjelang qobliyah subuh dengan wajib subuhnya. Nah, gitu. Sunatnya kita ngejopak dulu, bahasa kita apa? Ngejopak itu begitu. Ya itu sunat, itu sunat. Jadi kita kan sokan kan ya. Kita udah qobliyah, imam belakangan lagi sembahyang tuh, sekadar kita berbaring kan itu. Nah, itu sunat tuh. Itu teh sunat sih gitu teh. Kalau emang kita lakukan itu ya dalam rangka tadi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia bersama aku, bercinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka sesungguhnya dia bersamaku nanti di surga. Jadi menuju surga itu lewat menghidupkan yang sunnah. Tidur gak kita sunnatnya apaan? Ya kita berbaringnya seperti mayit dilahatkan gitu. Nah itu. Dan biasakan baca bismillah 21. Sebab apa? Kalau orang mau tidur baca bismillah 21, maka dia akan aman. Pertama, rumahnya dari kemasukan maling. Dan yang kedua, aman dari segala macam bencana dia waktu tidur. Dan yang ketiga, akan aman, akan dipelihara dari mati pujah. Mati pujah teh mati dadakan teh. Ya. Tidurnya mah bener-bener sehat. Ngapa itu bangun teh? Udah kagak. Gitu. Pujah. Segitu kan umat Nabi Muhammad itu mah sahid. Tapi kalau udah sembahyang Isya, sembahyang Isya mah bukan sahid. Iya, sakit perut, sakit mati dadakan, ya termasuk namanya corona tuh. Kalau emang benar-benar kena corona, sahid itu.
bicara syahid itu ada syahid dunia, syahid akhirat, ada yang syahid dunia doangan, tapi akhirat maka enggak. Siapa? Yang seorang yang sembahyang mati jadi Jumat. Dia mau untung banget sembahyang enggak mati hari Jumat. Yang syahid mah yang sembahyang. Yang enggak sembahyang mah tetap sangit namanya. Nah gitu. Jadi ukuran iya, sama juga bicara berkah. Ya, berkah itu artinya apabila orang itu ibadah, dia mau berkah banget. Nggak sembahyang juga, masya Allah usahanya maju banget. Bukannya berkah nggak sembahyang lah. Orangnya sholat, kemudian usahanya maju, itu berkah namanya. Mongkos tidak ada ke anak-anak pada jadi, itu berkah namanya. Ziyadatun bil khair bil istimrar. Arti berkah itu tambah-tambah kebaikan secara estafet. Ya setelah dia meninggal dunia diteruskan oleh anak-anaknya. Nah gitu. Ya, itu jadi namanya berkah. Tapi kalau yang namanya kagak ibadah kagak apa-apa ya nggak disebut berkah. Itu bicara berkah kan bahasa agama, harus diterjemahkan dengan bahasa agama. Kita lanjutkan. Wa fa'in ta'azzar, maka jika dia susah, kadang orang banyak udah di jajaran udah penuh, karena kagak bisa kita mau berbaring deh, udah ada orang semua. Pabi kalamin, maka dengan ngomong apa sini ini rapatkan gitu gantinya tuh. Sampai kita sembahyang kan kita ada sembahyang wajib kan, ada sunat ba'diyah. Nah itu sunatnya pindah tempat. Nah itu pindah tempat. Kalau pindah ada orang ngomong apa gitu. Atau angkat sejadah kibrit kan sejadah terapan lagi supaya ada pemisah. Begitu sunat itu. Ya. Atau pindah min mahalihi dari tempatnya. Kenapa sih? Sebab itu nanti tempat yang kita pakai sholat wajib, tempat yang kita pakai sholat sunat nanti akan menjadi saksi. Iza juljilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi itu nanti bumi akan berbicara. Ini saudara adik di sini qobliyahnya, di sini badiahnya, di sininya wajibnya, gitu. Nah, itu senat. Kalau ke sono kemari udah ada orang, udah diberikan itu sejadahnya. Atau ngomong apa kek? Ya itu. Ya kan kita juga ada haji dan umroh, ada pahala antara maghrib dan isya. Syaratnya jangan ngomong apa-apa, diam nah gitu. Nah kita lanjutkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang sunat. Nah itu. Nah kemudian Rawi Ahmad wa Abu Dawud wa qala sallallahu man shalla qabla zuhri arba'an kana sawabu zalika ka adli raqabatin min bani Ismail. Jadi siapa orang salat qobliyah zuhur 4 rakaat adalah ganjaran itu seperti membandingi memerdekakan satu batang leher budak dari keturunan Bani Ismail. Kalau Bani Ismail keturunan Nabi. Maka keturunan Nabi itu kan ketika kita berdoa wa ala alihi atas keluarga Nabi. Siapa sih Ali? Asalnya ahli, hak diganti dengan alif jadi ali. Itu ada makna dua, ada makna ba'id, ada makna qarib. Makna ba'id adalah makna qarib adalah keturunan Nabi dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Nah gitu. Kemudian makna ba'id makna jauhnya kullu mu'min taqiyyin, setiap orang mukmin yang dia meninggal ahlun nabi. Nah, itu kita kalau itu nanyakan kita dalam doa itu gak kebagian, kita tetap kebagian. Kalau kita jadi orang yang iman dan takwa. Biar namanya masih mamang nabi, Abu Jahal, Abu Lahab kalau gak iman enggak dimasuk keluarga nabi. Maka kita baca ketika kita ala ali setiap yang baik itu anak bawah nanya ke dalam doa itu apalagi ahli Ibrahim ahli Ibrahim itu Ibrahim lebih banyak lagi malah keluarga Ibrahim itu sebab Nabi Ibrahim 2 jalur punya keluarga, ada dari istri tua dan ada istri muda. Istri tua keluarga Nabi adalah Siti Sarah. Istri tuanya punya anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ada di salah satu anak daripada Nabi Yakub yang disebut Israel itu
Maka itu banyak yang ngebunuh para nabi tanpa hak lagi. Maka dikutuk oleh Allah, durbat haibud zillatu wal maskadah. Dikenakan kepada mereka itu adalah kemiskinan, kefakiran dan kemiskinan. Jadi sampai kiamat itu mah tuh keturunan dari Nabi Yakub. Itu. Dan Nabi Yakub itu keturunannya yaitu ada yang dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat, yang karena digempur sama Iran tuh. Gitu. Emang jadi biang keladi dia mah itu. Jadi biang keladi dunia itu. Nah itu dari keturunan Nabi Ibrahim juga di atasnya. Cuma dia ada keturunan dari keturunan punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Yakub punya 12. Salah satu di antara anak 12 itu yang disebut Bani Israel. Ada salah satu yang ngebunuh para rasul tanpa hak, maka dikutuk oleh Allah. Sampai hari kiamat gak ada yang Islam, gak ada yang iman, gak mah? Itu. Nah kemudian kalau dari si istri muda, dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, dari istri tua. Siti Hajar itu melahirkan Nabi Ismail. Yang jadi rasul cuma satu, cuma Nabi Muhammad doangan. Karena apa? Nabi Ibrahim minta kepada Allah diutus seorang rasul yang ngajarkan Al-Quran. Rabbana wab'as bihim rasulan yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Ini doa Nabi Ibrahim. Ke bawahnya yang jadi rasul Nabi Muhammad. Nah gitu. Nabi Muhammad ngakuin, ana dakwatu Ibrahim. Saya ini jadi rasul juga berkah doa Nabi Ibrahim. Nyontohin kita. Kalaupun orang tua nggak bisa ngebandain kita, tahu-tahu kita punya kehidupan teh, itu teh maju. Dah pada wabah mah kagak sedikit acat. Doanya apaan? Itu contohin. Nabi Muhammad jadi rasul nggak diakuin sebagai ininya. Ini berkah doa Nabi Ibrahim. Gitu. Nah makanya itu nyontohin semua Nabi mah. Kita juga aku itu doa orang tua, masya Allah. Kadang-kadang orang tuanya dikejar susah oleh Allah. Anaknya hidupnya ketemu gitu. Atau tilkal ayyamu nudawilha bainan nas. Kami putar di antara hidupan manusia itu. Hari kami putar. Yang kemarin hidupnya rada enak sama orang tuanya, sekarang rada susah. Kan gitu. Yang kemarin rada kagak enak sama orang tuanya. Berkah prihatin, tahu-tahu ketemu hidupnya, gitu. Itu udah biasa. Itu namanya udah perputarannya seperti itu. Nah itu, maka kita kembali lagi kepada masalah. Nah inilah kita artinya di dalam masalah kehidupan kita ini sudah dijamin oleh Allah. Nah gitu, udah dijamin oleh Allah, kagak ada komusnya. Kalau orang yang banyak sujud kepada Allah, kudu hidup susah, nggak ada. Nggak ada komusnya. Orang mah yang susah menolonginnya kalau nggak sembahyang. Kalau sembahyang kita dibaca ini nih, kan gitu. Karena apa? Karena solusi kita dalam hidup ini harus dengan bacaan. Nabi kagak ada yang nggak punya bacaan semua. Nah gitu. Malah Nabi ketika datang Isra Mi'raj, ketika datang ke surga, ketemu Nabi Ibrahim telah duduk di pintu surga. Kirim salam Muhammad. Aku kirim salam kepada umat engkau. Gitu. Perintahlah umat engkau dengan apa? Yaitu dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah gitu. Berapa ya Rasul? 300. Kemudian kata itu tadi Nabi Ibrahim, siapa orang yang membiasakan membaca 300 la haula wala quwwata illa billah, maka tidak akan dikasih fakir selama-lamanya. Kan itu solusi namanya. Gitu. Ada yang tanpa itu diberi. Nggak bedanya orang gemuk. Orang gemuk ada gemuk sama obat, ada gemuk emang dikejar gemuk. Coba dah. Iya emang dia dikasih gemuk. Gitu. Orang gemuk emang dikasih gemuk oleh Allah. Ada yang gemuk sama obat. Gitu. Iya. Itu. Sama juga orang hidup, ada yang memang Allah kasih sejahtera semata-mata. Allah berikan sejahtera kepada orang itu. Ada yang sejahtera itu yang harus dibantu dengan doa, begitu. Maka di mana Quran Allah berfirman, "Wa iza qadaytumus sholata fazkurullah."
Apabila kamu telah melakukan sholat, maka berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, itu. Nah, di sini kita lagi bicara masalah sholat sunat yang ada rawatib yang mengiring-iringi fardu. Apa sih sholat rawatib? Sholat rawatib itu adalah mengiring-iringi fardu. Ada yang ada yang qobliyah, ada ba'diyah. Zuhur qobliyahnya muakkad, ba'diyahnya muakkad. Mu 2 boleh, mu 4 boleh. Qobliyah asar itu 2 rakaat atau 4 rakaat itu muakkad. Apa sih muakkad? Saking sunatnya mendekati level wajib. Dan sunnah itu. Nah kemudian ada lagi qobliyah maghrib muakkad, bayar muakkad. Kalau maghrib udah rada sore, udah jangan qobliyah lagi, langsung deh maghrib. Udah bunyi gaang belum qobliyah itu masih qobliyah dulu. Nah gitu. Ba'diyahnya muakkad. Nah kita kalau tahu diuntung, kalau di mana kita ba'da maghrib itu mau kemana-mana, zikirnya ngikut apa doa, ba'diyahnya kagak, nggak tahu diuntung namanya, langsung ba'diyah, zikir lo di jalan ya nggak apa-apa, gitu maksudnya. Qobliyah Isya 2 rakaat yaitu ghair muakkad, ba'diyahnya muakkad, ditambah lagi muakkad ghair rawatib, apa sunat? Itu witir, tapi muakkad, tapi bukan ghair rawatib. Sebab apa? Afdalannya entar, gitu. Afdalannya entar setelah kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud, penutupnya dia tuh. Nah, karena kenapa kita setelah itu kita tutup dengan witir? Sebab kita belum bisa menjamin bangun malamnya. Tapi alhamdulillah sekarang mah itu ada yang rajin itu sholat kecil, siapa tahu itu bocah. Gitu. Ketinggalan banget ke saya itu. Itu waktu itu kita lagi ngapain itu? Gitu. Bangun begitu kan. Itu juga itu orang ngebangunin kita itu. Mumpung ada umur, ada begitu. Ada lagi di bayat sholat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jangan dibenerin, udahan besok. Gitu. Emang yang rajinnya begitu? Yang beres semua masih tidur. Iya. Jadi kalau di di Kencana dulu orang inget banget ada yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana disidahin gitu. Dibenerin orang perempuan besok berhenti itu. Ya. Biar salah lumayan jangan kayak koprakan gitu. Nah itu jadi bagusnya bagaimana kalau kita langsung kita laksanakan witir ba'dah, setelah melaksanakan ba'dah Isya witir ya kagak ngapa-ngapa, terus itu bisa kita sholat tahajud ya boleh. Orang mau ngomong kata udah suruh witir mau tuh nggak boleh, makanya nggak boleh nyebutnya. Walau abdolannya witirnya nanti, kalaupun udah duduin witir, kemudian kita bisa sholat malam, jangan diwitirin lagi, sebab kata Nabi la witroni fil lail, tidak ada witir 2 kali, itu semalaman, tidak ada witir semalaman 2 kali, yang bagus penutupnya nanti. Kemudian qobliyah subuh, jadi paling-palingnya di qobliyah subuh, yang sampai lagi perang Nabi qobliyah subuh mah nggak ditinggalkan, saking-sakingnya perlunya itu. Masya kita alhamdulillah, maka kita syukur alhamdulillah pada punya rumah teh dekat musola, dekat masjid. Masya aku syukur itu. Paling tidak orang yang paling sering sholat di masjid yang dekat. Cuman kalau dekat ada jalan ke masjid kebangetan. ya kudu disyukurin itu, alhamdulillah punya rumah di samping musola gitu. Paling tidak yang paling sering sholat di musola, ada yang rumahnya dekat musola kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Iya kita tuh udah syukur banget kampung kita teh bagus jadi iya. Mau ngaji wae tiap malam ada wae pengajian. Emang apa? Mau sembahyang wae masjid dan mushola dekat. Emang apa? Kita ngeliatin alhamdulillah. Biar namanya kita punya rezeki, nanya gajinya tempo ada, tempo kagak. Tapi alhamdulillah bisa menciptakan keamanan. Kita bisa ngaji karena ngeliat pendaringan besok aman. Lihat dompet dikit juga ada, aman lagi wae. itu.
Jadi emang yang untuk menopang atau apa namanya untuk mendukung itu, untuk menunjang istiqomah adalah ya tadi, apabila rezeki kita itu ya walaupun enggak banyak tapi ada gitu. Nah ini maka luar biasa ini. Hidup enak hidup. Lihat perempuan kita sehat, bocah sehat, ATM ya dikit banget juga ada juga. Gitu. Semua hasil persiapan. Iya, iya. Iya gesek we nanti gak keluar. Gesek we. Iya. Sebenarnya mah emang kudu belajar juga secara hidup ini. Iya. Cara hidup itu kudu belajar. Allah juga berikan konsep dalam kehidupan kita. Faiza faragta fansob. Apabila telah melakukan sesuatu, mulai lagi. Kalau kita nggak berani utang, kagak punya apa kulkas aja. Ambil kulkas, impas 3 bulan, jangan utang dulu. Kalau nggak bisa itu nggak punya botol-botol aja, utang. Cerita, kayak gitu. Ini bagaimana ngepuyeng atuh baru setengah lesingkeun lagi. Ya numpuk. Jadi masalah itu. Pokoknya yang namanya kita punya apa namanya target ada bagaimana bisa berumah tangga, bisa mendidik bocah. Anak ini adalah sebagai banda kita. Nah gitu. Kan kita nanti udah lebah kan digantinya anak. Nah gitu. Itu. Misalkan sekarang apa namanya kita teh bukan kayak dulu. Kalau sekarang harus persiapan benar-benar SDM anak begitu. Sumber dayanya itu. Apa sih sumber daya kata Bang Ade? Sumber daya teh artinya pertama unsur sumber daya adalah akhlak. Kemudian yaitu ilmu. Pertama ilmu dulu, kemudian akhlak. Dan yang ketiga kemampuan. Malah kemampuan sekarang kesilang. Zaman saya sama zaman sekarang harus beda. Sekarang masya Allah. Jadi guru MI juga kalau sekarang mah kudu bisa komputer. Sekarang mah udah zaman digital. Gitu. Kalau sekarang mah masya Allah benar-benar. Nah itu. Nah itu bagaimana caranya supaya ini gitu. Nah itu maka disinilah artinya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka oleh karena itu di samping itu artinya ditopang dengan doa. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan Allah akan berikan keistimewaan dari pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Kita lanjutkan, yaitu ruya annahu sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla juhri arba'an kana sawab zalika adli raqabatin bin Bani Ismail. Warahu atau Tabrani an Jabal sahabi Ansari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla raqataini sholatan kanat fi kholain. Kholatnya di tempat sepi. Makanya kalau sholat sunat itu afdolan di rumah. Kenapa? Jauh daripada riya. Maka Nabi kalau Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, langsung Nabi mah zikir di masjid. Sahabat yang lanjutkan. Nabi di mana? Sholatnya zikirnya di rumah. Kenapa? Sebab pekerjaan sunat afdolan di rumah. Kenapa di rumah? Maka gak tahu ada orang, nggak ada yang tahu orang. Kholak namanya di tempat sepi. Nah gitu. 1 kali sholat sunat di rumah sama dengan 27 kali di masjid. Sholat yang wajib 1 kali di masjid sama dengan 27 kali di rumah, begitu dibandingkan. Nah itu ya. Ada orang yang sholat masih balu juga, maka kena orang. Nggak Bapak, bukan di depan sono, maka di belakang beduk. Takut dikatain ustaz katanya. Nah, gitu. Takut dikatain rajin. Kalau masih takut juga takut sama orang juga mah beriak namanya. Tarku to'at gitu. Tarku to'at itu aninas bahwa riaun. Meninggalkan perbuatan to'at takut karena takut tidak dikatain orang itu juga riak juga. Nah gitu. Nah itu makanya kalau wajib nggak ada riak, kalau sunat
Ada juga suka ria. Nah gitu. Ria teh pengen didengar orang misalnya. Nah gitu. Kayak kita emang ada apa kalau emang udah dipengen apa namanya disebut bagus sama orang, emang mau ngapain? Nah gitu. Nah gitu. Maka doa orang tua sama anak teh doa dijabah teh orang tua kan ikhlas banget doain anak. Emang pengen dikulin sama siapa kira-kira? Nah gitu. Ikhlas itu. Maka di mana Nabi mengatakan al amalu soleh maka Nabi arba'ati asya. Amal soleh itu perkara yang didasari oleh 4 perkara. Yang pertama ada iman, kedua ilmu, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas. Maka kemarin ada orang yang dicabut nyawanya, dibelah dadanya cari kebaikannya setitik pun gak ada kebaikan, dibelah lagi hatinya kagak ada kebaikan. Orang yang mana itu? Orang yang nggak sholat. Sebab perbuatan sholat kalau nggak diperbuat, sholat itu adalah sebagai sebagai pokok daripada amal soleh. Orang kalau nggak sholat kagak ada pahalanya semua. Cuma orang itu nasibnya bagus, tahu nasibnya bagus kali barangkali apa dengan sebab kalau bumbulan mulut gejak ambengnya paling gede kali, saya nggak tahu. Orang ada sebaya mah nggak mau tapi sedekah mah mau. Nah itu cara dakwah orang dulu gitu. Paling dulu barangkali itu kan sebabnya. Dibuka rahang atas rahang bawah, di ujung lidahnya basah ketika ruhnya keluar mengucap la ilaha illallah. Dakhalal jannah itu orang. Ini buat contoh buat kita. Ada orang misalnya Jumat juga, kita mah Jumat kelalang keliling wae begitu mati, wah neraka dia mah. Jangan. Siapa tahu nasibnya kayak itu gitu maksudnya. Tidak boleh diponis oleh kita, itu sebab itu rahasia Allah. Nah gitu. Ya. Jadi makanya itu iman itu adalah sebagai pokok. Nah, gitu. Semua ada pahala, masalah banyak banget jalur-jalur pahala teh. Maka semuanya itu adalah pertama adalah iman, kedua ilmu, yang kemudian ketiga sabar. Sabar juga nanti ada 3, sabar di dalam melaksanakan taat. Nah gitu, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam mendapatkan cobaan, ya harus sabar. Orang yang hidup banyak cobaan, asa sabar berarti nggak ada balasannya. Rasa sabar, nah gitu, nah, itu sabar. Dalam itu kan dalam ibadah kudu sabar. Dia bilang sembahyang pengen buru-buru wae, ngapain lama itu? Nah, iya. Yang itu banget sembahyang Jumat apa di mana Jumat? Kan saya juga suka Jumat itu apa di mana-mana sama wae ya. Assalamualaikum gerubuk pada balik subhanallah itu orang. Iya. Gitu. Pokoknya orang yang namanya sembahyang jengkat wae moal ada kelebihan apa-apa. Kalaupun kita deketin dia belum tentu membawa berkah. Nah gitu. Sebab itu yang berkah itu dia berikan itu. Iya. Kalau kebetulan dia itu dia mau kabur pegang kakinya. Nah, itu ya. Nah, itu. Kan kalau ituin lagi didorong lagi kan tinggal nanti itu Allah yang berikan hidayah gitu kan ya. Nah, gitu. Kita nungguin apa tuh sudah. Iya. Ya kita udah tahu banget, tapi itu umatnya antara 60 dan 70 tahun yang banyakkan dipanggil oleh Allah. Kan gitu. Malah banyakkan di bawah kita. Ada yang berkaitan saya itu namanya apa? Saya punya itu tuh. Ada ipar itu. Ya, Maun namanya itu loh sembahyang Isya macam jadi imam. Jam 10 muntah mau ke rumah sakit di jalannya. Ya, sedang mudanya. Kan itu kan yang muda begitu belum ingat-ingat sama mati. Tahu yang ada pada tua apa pada yang muda mati Kak. Nah gitu. Pan kafabil mauti wa ijo cukup mati sebagai nasihat. Atau apa persiapan kita atau harus diantisipasi. Udah dah bacaan kita mah istighfar sholawat atau jangan kagak ya dah. Jaga-jagain gitu kan. Istighfar kurangi dosa. Sholawat untuk pembelaan hukum nanti di akhirat. Karena kita ngeliatin itu banyak yang di bawah usia muda, masya Allah. Adik saya Jumatnya masih ngajar itu di Cilebut gitu kan, karena dinas di Cilebut. Sabtu pulang. Hari di akhirat mah 1000 tahun. Hari ini. Masya Allah. Ya Pak kalau bukan ngaji mah kita ngejebut-jebut akhirat Pak.
Itu perasaan kita 1000 tahun lagi hidup teh. Nah ini karena alhamdulillah ya. Ini teh kita bisa begitu istiqomah ngaji teh kudu syukur banget. Di saat-saat orang ada yang kagak bisa istiqomah dalam mengikuti ngaji, kita mah alhamdulillah nggak pernah perek gitu kan. Ini kudu syukur ini seperti ini. Karena apa? Karena ini teh taufik hidayah. Susah kalau bukan taufik hidayah mah. Kan gitu. Nah, maka dengan adanya apa namanya Allah sudah sediakan sampai ada apa namanya yaitu ada pintu spesialis teh. Ada yang untuk tanpa dihisab masuk surganya, pintu afwi. Ada yang dosanya habis karena rajin istighfar dan banyak anak yang membantu istighfar, masuknya pintu maghfirah. Ada dengan semata-mata rahmat Allah karena rajin baca selawat, masuknya pintu rahmah. Kalau hitung-hitung amalnya mah kurang syarat, jajalkan dan masukkan pintu rahmah begitu. Maka ketika kita doa wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu diulang-ulang. Kita minta kepada Allah pilihan apakah di pintu api, apakah pintu maghfirah atau apakah pintu rahmah. Itu teh pintu surga yang spesialis. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Bapak saya hormati ini yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berkah ngaji malam hari ini dan juga dihadiri oleh malaikat, diamini oleh malaikat. Mudah-mudahan segala hajat kita, baik jika kepentingan pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila arwah jami'al qubur min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wal muallimina wa khususan Haji Aman bin Sayyid Sumila Susan Haji Isa binti